Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik anak-anak semua, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kegiatan ekspor dan impor. Kalian semua ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dan impor? Baik, akan saya berikan sedikit gambaran mengenai kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan atau jual beli. Kegiatan ini memiliki cangkupan yang luas, oleh karena itu melibatkan jual beli antar negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ekspor dan impor. Yang pertama adalah pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Orang yang melakukan ekspor disebut eksportir dan barang yang dijual adalah barang ekspor. Yang melatar belakangi kegiatan ekspor adalah melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian impor. Impor merupakan kebalikan dari ekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir dan barang yang diimpor merupakan barang impor. Hal yang melatar belakangi adanya kegiatan impor adalah kurangnya sumber daya alam atau sumber daya manusia di suatu negara. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan melalui pelabuhan laut. Baik, sekarang kita masuk di kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama hasil tambang dan hasil pertanian. Akan tetapi Indonesia juga masih kekurangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Indonesia masih mengimpor barang-barang tertentu dari luar negeri. Contohnya seperti barang elektronik dan lain sebagainya. Berikut kita akan bahas barang serta jasa yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia. Yang pertama adalah barang dan jasa yang diekspor oleh Indonesia. Apa saja sih barang yang diekspor oleh Indonesia? Barang diekspor oleh Indonesia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu barang migas dan yang kedua adalah barang non migas. Barang migas terdiri dari minyak bumi dan gas bumi. Barang non migas terdiri dari hasil perkebunan, hasil industri, hasil pertambangan dan lain sebagainya. Hasil industri dari negara Indonesia diekspor seperti kertas, rokok, suku cadang Telkom, tekstil, pakaian jadi, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil dari perkebunan yang diekspor oleh Indonesia meliputi cengkeh, teh, pala, lada, sawit, dan lain sebagainya. Selain mengekspor barang, Indonesia juga mengekspor jasa. Apa saja jasa yang diekspor ke luar negeri? Yang pertama ada jasa tenaga kerja, contohnya seperti TKI, dan ada jasa penerbangan, ada jasa pariwisata.
Jasa penerbangan contohnya adalah Indonesia membuka jalur penerbangan ke negara-negara lain seperti Jakarta atau ke Singapura. Sedangkan di bidang pariwisata, Indonesia memperkenalkan wisatanya ke negara-negara lain. Dengan demikian warga negara lain tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Yang kedua adalah barang dan jasa yang diimpor oleh Indonesia. Indonesia selain melakukan ekspor juga melakukan impor. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama untuk memproduksi barang-barang dan kebutuhan dalam negeri. Barang yang diimpor oleh Indonesia antara lain seperti televisi, radio, lemari es, dan lain-lain. Di samping itu juga Indonesia juga mengimpor barang-barang otomotif seperti mobil, motor, kapal laut, pesawat, dan lain-lain. Selain mengimpor barang, Indonesia juga mengimpor jasa. Apa saja jasa-jasa yang diimpor oleh Indonesia? Yang pertama adalah jasa konsultan, yang kedua adalah jasa tenaga ahli, yang ketiga adalah jasa penerbangan, ada jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia, kita juga harus mengetahui manfaat kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi negara pengekspor maupun pengimpor. Adapun beberapa manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, barang produksi negara kita akan dikenal oleh negara lain. Yang kedua, membantu mencukupi kebutuhan negara lain. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Yang keempat, barang dari luar negeri dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kelima, mempererat hubungan ekonomi dan persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, meningkatkan produksi kedua negara. Dari penjelasan Ibu tadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekspor dan impor adalah kegiatan membeli dan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri ataupun sebaliknya. Kenapa sih Bu harus ada kegiatan ekspor dan impor? Kenapa enggak suatu negara itu memproduksi sendiri barangnya, jadi tidak harus mengimpor dari negara lain? Karena suatu negara itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia itu mempunyai kelebihan di sumber daya alamnya. Kalau sumber daya manusianya Indonesia masih kurang. Jadi Indonesia itu tidak bisa memproduksi barang-barang elektronik, akan tetapi masih kebanyakan Indonesia itu mengimpor dari luar negeri. Akan tapi Indonesia bisa mengekspor sumber daya alam seperti cengkeh, kelapa sawit, pala, dan lain sebagainya tadi. Sekian penjelasan dari Ibu tadi. Jika ada kurang lebih Ibu menjelaskan, Ibu minta maaf. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.